Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kartam. Saya dari kelas MPI 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Dunia pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan, terutama bidang pendidikan Islam. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hafiz Abbas dalam Seminar Pendidikan Nasional bertema menggagas sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan di Indonesia terus terpuruk karena tidak dianggap sebagai permasalahan hidup mati. Hal tersebut didasari karena pendidikan yang diajarkan oleh para guru tidak menitik beratkan pada prinsip agama. Padahal pendidikan Islam sangat berpengaruh bukan hanya kehidupan di dunia, melainkan akhirat. Selain itu, persoalan seperti kurangnya kompetensi guru, akses dan pemberatan pendidikan juga mempengaruhi majunya sebuah pendidikan. Sebelumnya, apa sajakah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru? Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan masalah akses dan pemerataan pendidikan yang terbatas sesuai data Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 4,9 juta anak yang tidak tercakup pendidikan dikarenakan faktor ekonomi, geografis, dan lain-lain. Hal ini menjadikan pendidikan sulit untuk ditempuh bagi anak yang berlatar belakang kurang mampu. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai masyarakat awam hanya bisa menuntut solusi kepada pemerintah. Pemerintah harus secara tegas dapat menangani masalah ini agar generasi penerus bangsa dapat mengayam pendidikan setinggi-tingginya. Dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembangunan gedung sekolah secara merata, pembagian buku-buku pelajaran, dan peralatan sekolah secara gratis, pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah, serta peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Pentingnya pendidikan Islam dapat diketahui melalui tujuannya secara filosofis, yakni membentuk muslim yang paripurna dengan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Sementara tujuan akhir yang akan dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akal secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Karena pada dasarnya manusia diciptakan di bumi ini sebagai pemimpin dan abid. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya pendidikan Islam, maka sebaiknya kita terus mempelajari dan memperdalam ilmu agama tanpa ada kata bosan. Di era globalisasi seperti ini, mayoritas anak muda memikirkan tentang dirinya ketimbang akhirat. Berbagai teknologi bermunculan yang menyebabkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang berkompeten. Teknologi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal arti dari teknologi ini bukan sekedar alat atau media, dan yang cenderung mengarah untuk kemajuan pendidikan. Fenomena yang tragis jika generasi penerus tidak bisa memanfaatkan teknologi, maka jadinya suatu negara apabila generasi penerus akan menjadi fenomena Malaysia menyebabkan berita hoax seperti sekarang. Kita selama ini sudah bergeser begitu jauh hanya karena kasus reuni 212 yang tak diliput oleh
sesama maupun dengan Sang Pencipta. Ketiga, tazkiyatun nafsi, yaitu proses membersihkan diri. Berdasarkan fenomena tersebut, kita bisa menerapkan pemikiran Al-Ghazali poin ketiga berupa tazkiyatun nafsi dengan cara mengikuti proses pendidikan. Proses pendidikan tersebut dapat menjadi solusi untuk generasi muda untuk berpikir lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Melalui kurikulum pendidikan Islam, diharapkan dapat menjadi landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Sedangkan ciri dari kurikulum pendidikan Islam sendiri adalah menonjolnya tujuan utama yakni akhlak, cakupan dan kandungan yang luas dan menyeluruh, bersikap seimbang dan disusun sesuai dengan minat dan bakat anak didik. Oleh karenanya, sebagai pendidik harus bisa menerapkan kurikulum pendidikan Islam tersebut dalam suatu lembaga pendidikan dengan tujuan supaya anak didiknya memiliki karakter dan sifat yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Diharapkan juga dapat mengamalkan ilmunya dalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat. Pendidikan yang baik lebih ditekankan pada norma dan etika, dimulai dari etika seorang guru sebagai contoh yang baik bagi muridnya. Menurut Hashim Asy'ari, etika guru seorang guru ialah niat mendidik dan menyebarkan ilmu dari ketidakbiasaan, sama sesuai yang mudah, memahami oleh anak, tetap terbuka, lapang dada, masalah. Nah, sekarang tinggal bagaimana penerapan pendidikan Islam yang baik di Indonesia. Pertama, kita mulai dari lingkungan keluarga, berupa seorang anak diajarkan dengan rasa kasih sayang, kewibawaan, sopan santun, keteladanan, menghargai orang lain, dan sebagainya. Kedua, lingkungan sekolah seperti anak diajarkan